untuk menyatakan berhenti. Nah, gambaran dari mundurnya mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi terutama ya, ini semacam sinyal bahaya bagi kondisi negara kita saat ini. Ini kita lihat dengan mundurnya massal gitu ya, ratusan ribu. Awalnya semula 60.000, ternyata kalau diteliti lebih lanjut gitu, hampir 130.000 lebih gitu ya, yang tidak mendaftar ulang. Ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam sistem ya pemerintahan kita. Betapa hilangnya satu generasi, menurut saya hilangnya satu generasi ya, yang tidak bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, kabar mengejutkan datang dari dunia perguruan tinggi negeri di Indonesia, di mana lebih dari 113.000 calon mahasiswa yang telah berhasil lolos seleksi nasional berdasarkan tes 2026 akhirnya memilih tidak melakukan daftar ulang. Bukan karena mereka tidak ingin kuliah dan tentunya juga bukan karena mereka gagal, tetapi karena satu alasan yang sangat menyakitkan, yaitu ketidakadaan biaya untuk membayar UKT. Sejuta pertanyaan pun menyeruak karena apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apakah biaya pendidikan sudah semakin tidak terjangkau? Apakah skema bantuan belum mampu menjangkau mereka juga? Jadi sampai saat ini mungkin tidak ada jawaban tunggal untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk mendistribusikan isu ini telah bergabung bersama kami melalui via Zoom Dr. Ari Junaidi, seorang pengamat komunikasi politik Musakom Pratama Institute. Terima kasih Pak Ari sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa Mbak Naura. Salam untuk para pendengar. Baik, terima kasih Bapak. Nah, Pak Ari, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya Pak, jadi pertanyaan dasarnya ini sebenarnya sedang ada fenomena apa sih Pak saat ini Pak? Nah, gambaran dari mundurnya mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi terutama ya, ini semacam sinyal bahaya bagi kondisi negara kita saat ini. Ini kita lihat dengan mundurnya massal gitu ya, ratusan ribu. Awalnya semula 60.000, ternyata kalau diteliti lebih lanjut gitu, hampir 130.000 lebih gitu ya, yang tidak mendaftar ulang. Ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam sistem ya pemerintahan kita. Betapa hilangnya satu generasi, menurut saya hilangnya satu generasi ya, yang tidak bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Padahal amanat undang-undang sudah jelas ya, bahwa pendidikan itu merupakan hak setiap anak bangsa. Oleh karena itu, ini menjadi sinyal sinyal alarm bahaya bahwa kondisi ini tidak boleh terjadi lagi di tahun-tahun mendatang. Dan kalaupun yang sekarang ini, harusnya pemerintah lebih cepat tanggap lagi. Masa program makan bergizi gratis bisa, gitu ya. Program becak diberi listrik, elektrifikasi bisa. Tetapi untuk menyelamatkan anak bangsa ini harus menjadi perhatian kita semua, Mbak Naura. Oke, baik Pak. Berarti kan sebenarnya fenomena ini kan sangat serius ya Pak ya. Tadi yang seperti Pak Ari jabarkan juga, kasarannya satu generasi itu hilang di tahun ini seperti itu karena tidak bisa melanjutkan pendidikan. Tapi kalau dari pandangan Pak Ari, penyebab utamanya apa Pak? Apakah memang yaitu faktor ekonomi atau finansial itu menjadi alasan yang paling dominan? Akhirnya calon mahasiswa tidak mendaftar ulang. Kalau saya cermati, ada salah seorang wakil menteri yang bertanggung jawab terhadap pendidikan tinggi gitu ya. Dia sepertinya mensederhanakan persoalan bahwa mundurnya mahasiswa tadi karena diterima di perguruan tinggi kedinasan. Oke lah, memilih seperti itu ya. Tapi menurut saya tidak akan lebih besar dari 10% angka itu. Karena jumlah yang diterima di program kedinasan pun juga tidak banyak. Tetapi kalau kita mau jujur gitu ya, kebetulan saya hampir setiap saat keliling ke daerah, yang saya temukan adalah kemiskinan, gelombang PHK, pemutusan hubungan kerja di mana-mana. Dan dampaknya yang luar biasa kalau kita lihat gitu ya, saat ini kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja.
Kita Iya, sedang prihatin dengan dunia pendidikan. Kemarin kita saksikan arogansi antara Kejaksaan Agung dan kepolisian. Ini kan iya Pak. menunjukkan bahwa ada yang salah gitu ya di negeri kita. Dan kita ini bukan lagi tidak baik-baik saja, sedang tidak baik-baik saja, memang sedang buruk kondisi kita saat ini. Iya Pak. Nah, pendidikan adalah wajah dari pemerintahan kita. Wajah bagaimana kita abai terhadap Hmm. menyemai intelektual muda di negeri ini. Oleh karena itu, tidak saja hanya persoalan pindah atau Hmm. diterima di kedinasan atau tidak sesuai dengan pilihan. Jawaban-jawaban tadi terlalu sederhana. Menurut Iya. saya akar persoalan adalah ketidakmampuan dari orang tua mahasiswa untuk menyekolahkan anaknya ke Oke. jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, menurut saya kondisi ini tidak boleh berlarut-larut. Ya, Pemerintah harus membentuk satgas untuk menangani kondisi ini tidak boleh terjadi. Itu Mbak Menora yang menjadi keprihatinan saya. betul Pak. Berarti apakah fenomena ini berarti yang mencerminkan bahwa kondisi ekonomi keluarga dari kelas menengah ya Pak ya, dan masyarakat berpenghasilan rendah saat ini ya memang berarti sangat buruk gitu ya Pak, sehingga tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang lebih tinggi. Seperti itu Pak. Betul. Kalau menurut saya memang kondisi orang tua yang memang sedang terpukul. Dan Hmm. betul kata Mbak Naura, kelompok menengah ini yang paling banyak Iya Pak. mendapat apa ya efek dampak dari kebijakan pemerintah saat ini. Ingat Hmm. hari ini saya masih ngecek kondisi dolar masih 18 ribuan gitu ya. Iya, Memang orang desa tidak pegang uang dolar gitu ya. Tetapi kan semuanya terpengaruh. betul. Tempe yang kita makan kedelainya dari luar negeri, Hmm. onderdil spare part untuk tukang ojek gitu ya. Yap, Di desa-desa juga sama, itu semua dari luar. Nah, oleh karena betul. itu imbasnya adalah mereka mengetatkan pengeluaran. Mana yang paling penting? Yang paling penting tentu makan. Sehingga pendidikan menjadi nomor sekian dari sebuah keluarga yang mengalami dampak dari apa ya pelemahan ekonomi. Nah, menurut saya harus banyak pejabat-pejabat kita itu piknik gitu ya, jalan-jalan Iya, gitu ya. Jangan hanya meresmikan seremonial gitu ya. Tapi coba lihat kondisi masyarakat di bawah, betapa mereka sulitnya betul mereka Pak. apa ya menghadapi kehidupan saat ini. Hmm. Pak, kalau untuk biaya kuliah di Indonesia, ini berarti apakah memang semakin sulit dijangkau kalau dibandingkan dari beberapa tahun lalu, Pak, sehingga akhirnya ya tidak mampu membayar seperti itu, Pak. Apakah begitu, Pak, atau bagaimana, Pak? Sebetulnya ada Hmm. beberapa kampus yang menerapkan UKT yang cukup terjangkau. Misalkan Hmm. ada Universitas Mataram di NTB itu sampai Iya. minimal 500.000 juga juga Hmm. bisa gitu ya. Hmm. Tetapi mungkin 500.000 bagi sebagian orang bisa ya. Tetapi coba ada sebuah keluarga yang mengaku bahwa 500.000 sangat sulit Iya. kondisi itu tercapai. Nah, menurut saya idealnya anggaran MBG ini sudahlah diberhentikan atau dikurangi jauh berkurang, Iya, tetapi Pak. dialihkan kepada menolong mahasiswa-mahasiswa yang diterima, yang Betul. sudah diterima di perguruan tinggi. Kemudian yang satu lagi, perguruan tinggi swasta pun juga sangat fleksibel Iya, menerapkan biaya yang terjangkau oleh mereka, bahkan bisa dicicil. Nah, ini kan betul. sebuah skema pendidikan yang memang bisa terjangkau. Tetapi sekali lagi gitu ya, memang masa kita kalah dengan Kuba? Kuba itu menggratiskan pendidikan. Betul, Pak. Demikian juga Hmm. Irak. Nah, Indonesia yang katanya negara besar, kita sanggup beli peralatan senjata yang luar biasa, tetapi tidak sanggup mendidik anak-anak bangsa sendiri. Nah, ini yang menjadi Hmm. keprihatinan bagi saya gitu, Pak ya. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, Pak Ari, kalau misalnya untuk program-program bantuan gitu ya Pak ya, seperti KIP kuliah dan mungkin ada scholarship atau beasiswa, apakah hingga hari ini tuh masih cukup efektif Pak untuk menjangkau mahasiswa yang memang benar-benar butuh? Nah, kalau saya juga amati di daerah-daerah, KIP itu banyak juga disalurkan oleh anggota DPR, terutama di Ya. wilayah daerah pemilihannya, dapilnya ya. Mm-mm. Sehingga selektivitas penerima pun juga tidak efektif, hanya kepada orang yang memilih dia. Nah, KIP di Oh, daerah-daerah itu disalurkan oleh politisi yang hanya untuk daerah pemilihannya dan yang memilih seorang calon tadi itu. iya, jadi nggak merata ya Pak? Nah, tidak merata, Mhm. sebarannya tidak merata, Hmm, hanya kepada orang-orang tertentu yang menjadi pendukung dari anggota DPR tersebut. betul. Nah, harusnya KIP itu memang tepat sasaran pada Hmm, keluarga miskin, pada keluarga yang tidak mampu, pada keluarga yang terdampak karena pelemahan ekonomi, yang terkena PHK misalkan.
Oke. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Saya punya usaha gitu ya, bergerak di Hmm. bidang media sosial. Saya banyak menampung anak-anak yang kehabisan uang ketika dia kuliah. Ini yang sudah kuliah ya. Iya, Pak. Belum lagi yang sekarang ini saya mendapat pengaduan dari anak-anak yang lulus SMA, Pak saya nggak bisa kuliah karena tidak bisa mempunyai biaya. Orang tua saya hanya pengemudi ojek online. Iya, Nah, oleh karena itu, menurut saya pemerintah harus membuka kupingnya lebar-lebar gitu ya. Jangan hanya cerita asal bapak senang, tetapi memang harus tahulah realita yang kehidupan di bawah. betul. Itu, Mbak, menurut saya, Mbak Naura ya. Ini kondisi yang memang saat ini dialami oleh negeri kita. Jangan hanya kita ngelihat dari kacamata Sudirman Jakarta gitu ya, tetapi cobalah dilihat dari kawasan Nunukan di perbatasan Kalimantan Betul. Utara, di Kota Hmm. Baru yang ada terpisah di Kalimantan Selatan, atau Iya, di Kepulauan Anambas. Aduh, itu kondisinya sangat luar biasa. Mereka sangat sangat menderita dalam sisi ekonomi. sangat memprihatinkan ya, Pak ya. Ya, Betul. Oke, Pak, tapi berarti kalau dari Pak Ari, apakah ada kesenjangan Pak antara ya mungkin kebijakan pendidikan tinggi gitu ya dengan realitas saat ini yang dimana ekonomi masyarakat itu sangat terpuruk. Apakah ada kesenjangan, Pak? satu lagi gitu ya, Hmm. kita ini juga sedang dipertontonkan oleh hal-hal yang tidak elok. Oke. Kita sudah menempuh pendidikan tinggi dengan Iya. susah payah. Mohon maaf, S1 saya 2. Saya kuliah di Universitas Indonesia, S2 saya di Universitas Indonesia, S3 saya di Universitas Padjadjaran program reguler, penelitian saya di luar negeri. Tetapi Oke. ketika saya membaca gitu ya, ada komisaris yang mempunyai latar belakang pendidikan yang abal-abal gitu ya, Iya, saya Pak. menjadi prihatin. Jangankan saya, tetapi anak-anak muda pun juga percuma, Pak. Saya kuliah tinggi-tinggi. Sekarang jadi komisaris, tidak perlu kuliah yang benar, cukup dengan menjadi tim ses presiden gitu ya, tim ses Iya. di pilpres. Nah, anak-anak muda mengalami sebuah kekecewaan karena mereka bisa melihat media sosial betapa wording gitu ya, penghargaan itu tidak diberikan pada level pendidikan. Belum lagi ini pengakuan dari dosen-dosen yang mengajukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Iya. Seorang doktor yang menjadi dosen gajinya 2,6 juta. Iya, Pak. Sementara menjadi manajer koperasi Desa Merah Putih yang pelatihannya teriak-teriak dan tidur-tiduran di got itu bisa di atas UMR. Ini kan sebuah kesenjangan. Betul. Jadi menurut saya kebijakan pemerintah itu tidak berpihak pada bidang pendidikan, tetapi lebih pada bidang-bidang lain yang menurut saya tidak begitu urgent. Iya. Jadi harusnya pemerintah fokus pada pendidikan, karena mereka lupa mungkin Presiden John Kennedy itu pernah mengatakan bahwa kemajuan suatu bangsa itu dinilai dari tingkat kemajuan dari pendidikannya. Nah, oleh karena itu pendidikan itu menjadi soko guru, menjadi tiang kemajuan negara. Jadi jangan salahkan kalau kondisi kita ini hanya berputar pada sebuah persoalan yang tidak ada selesainya. Korupsi. Bagaimana kita bisa mendidik anak itu bisa pintar gitu ya. Sementara uang kuliah saja sulit mereka dapatkan. Iya, karena memang dari minggu kemarin ya Pak ya, itu beredar berita gitu ya soal bagaimana gaji dosen itu tidak sampai UMR seperti itu ya, dan juga akhirnya banyak juga dari pihak guru-guru akhirnya speak up juga kan Pak terkait penghasilan gitu, di mana sudah memiliki pendidikan yang tinggi tetapi tampaknya pemerintah kita itu tidak memperhatikan ke arah pendidikan atau edukasi seperti itu. Nah Pak, tapi kalau untuk kursi mahasiswa nih ya Pak ya, dampaknya apa Pak kira-kira kalau memang sekitar 45% kursi gitu ya di perguruan tinggi yang ada itu tidak terisi Pak? Apakah ada dampaknya Pak? Seperti apa Pak? Pertama, bagi dunia pendidikan ya, ketika 45% tidak terisi, sehingga estimasi misalkan yang mengundurkan diri dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan, tentu outputnya ketika lulus nanti, jumlah guru yang dihasilkan atau jumlah yang mempunyai background kependidikan akan berkurang. Betul. Orang yang berkuliah di jurusan farmasi ketika dia mengundurkan diri, ketika nanti 4 atau 5 tahun mendatang, kita akan defisit jumlah ahli-ahli farmasi. Itu bisa kita bayangkan ya. Atau ke teknik misalkan. Teknik mesin.
tentu kita akan berkurang di 4 tahun lagi alumni-alumni atau lulusan dari fakultas teknik. Sementara negara jiran kita sudah mengembangkan mobil listrik. Kita sendiri, bengkel-bengkel mobil listrik saja sudah sangat jarang atau sangat sedikit teknisi yang mengerti mobil listrik. Nah, ini sebuah sebuah gap atau jurang yang demikian tingginya. Oke lah, belum lagi kalau kita bicara fakultas kedokteran gitu ya, dengan biaya kuliah yang mahal. Betul. Ketika nanti 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi, mereka sudah selesai koas, mereka harus spesialisasi, kita akan kekurangan jumlah dokter gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini yang harus kita pikirkan dan mungkin pemerintah abai kali ya. Mungkin pemerintah lebih sibuk memikirkan MBG, sibuk memikirkan soal koperasi desa merah putih. Nah, menurut saya pemerintah terlalu berpikir remeh-temeh. Tetapi pemerintah tidak berpikir lebih strategis lagi. Itu Mbak Nora yang menjadi keprihatinan saya dan teman-teman dosen. Betul, Pak. Kan tapi fenomena ini kan kemarin yang beredar di publik adalah terjadi di PTN kan, Pak. Nah, ini gimana kalau misalkan PTS juga mengalami, Pak? Nah, apakah akan dampaknya lebih parah atau bagaimana, Pak? Nah, menurut saya PTS itu tentu dengan komponen biaya yang mungkin hampir sama atau lebih mahal sedikit dari PTN ya. Saya tidak bisa membayangkan ketika sebuah PTS juga kesulitan, dan memang sudah fenomena ini sudah terjadi di mana-mana. Iya, betul. Yang biasanya menerima 10 batch atau 10 kelas gitu ya, sekarang bisa terima 3 mahasiswa, 3 gelombang menurun sekali. Nah, ini menurut saya menjadi alarm bahaya juga. Ingat, PTS itu menjadi mitra yang sejajar dengan PTN. Nah, saya melihat fenomena ini akan menjalar ke semua daerah. Ingat, bahkan kota-kota kecil pun juga sudah mempunyai daerah-daerah kabupaten, mempunyai universitas. Kayak di Garut, itu ada Universitas Garut. Di Tasikmalaya itu ada selain Universitas Negeri Siliwangi itu masih ada universitas swasta Mayasari Bakti, kemudian ada STEKPI, macam ekonomi, STIH gitu ya. Saya sekali lagi gitu ya, ini menjadi pukulan telak bagi PTS gitu ya. Ketika pemerintah pun sudah tidak terlalu memperhatikan PTS, ditambah lagi dengan kondisi seperti ini. Nah, harusnya gitu ya, pemerintah sekali lagi lebih tepat sasaran ketika menyalurkan KIP gitu ya. Kemudian lebih aware terhadap pendidikan. Jangan lagi, mohon maaf gitu ya Mbak, kita kan pemerintah ini lebih sibuk memikirkan makan siang gratis, hanya memikirkan 3 huruf gitu ya. Mohon maaf ya, T, saya coret tengahnya I gitu ya. Padahal pendidikan tuh membuat orang tahu gitu ya. Sementara pemerintah itu lebih TAT I itu tadi. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, mau tidak mau, PTS akan mendapat dampaknya yang luar biasa. Di Malang itu saya mencatat ada sekitar 20 PTS. Mereka saling berebut dengan jumlah mahasiswa. Sementara jumlah yang diperebutkan jumlah mahasiswanya semakin menurun. Itu baru kota kecil ya. Baru daerah kecil. Malang cuma termasuk besar ya. Kota-kota yang di bawahnya Malang, kayak Kediri, Blitar, saya mengalami itu yang menurut saya alarm yang sangat bahaya. Ingat, kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, tetapi kondisi pendidikan kita sangat tidak baik-baik saja. Ini yang harus ditamkan oleh elit-elit pemerintah kita. Iya Pak, karena hari ini juga saya sempat dengar ya, ada salah satu PTS juga pada tahun 2017 itu sempat menerima sekitar satu angkatan itu bisa 300 mahasiswa Pak. Begitu 2-3 tahun ke belakang ini hanya sekitar 60 bisa-bisa. Jadi itu penurunannya sangat drastis gitu Pak, dari yang 2017-2018 itu bisa 300-200 orang gitu ya. Sekarang hanya sisa puluhan saja gitu Pak. Nah, itu juga waktu itu saya mikir, wah ini kok bisa turunnya bisa drastis kayak gini gitu ya Pak. Itu di PTS loh Pak. Ketika jumlah mahasiswa yang diterima berkurang, tentu alokasi jam mengajar dosen pun juga berkurang. Yang biasa satu dosen itu bisa mengajar 10 jam, itu bisa jadi berkurang. Dengan demikian, kalau PTS tadi ingin lebih mengefektifkan biaya, jumlah dosen berkurang, maka jumlah tenaga tekniknya, tenaga pendidik, tenaga penunjang itu juga akan berkurang. Sehingga dampaknya itu menjadi semakin panjang dampaknya. Nah, ini sekali lagi
Sekali lagi gitu ya, ini merupakan kegagalan dari pemerintah untuk lebih memprioritaskan pada sisi aspek paling penting dalam sebuah kehidupan bangsa, Iya, pendidikan. Pak. Oke, Pak, kalau tren ini terus berulang ya setiap tahun gitu kan, ini kan baru naiknya kan tahun ini gitu ya Pak, meskipun udah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Dampaknya gimana sih Pak terhadap daya saing Indonesia di tengah kompetisi global, khususnya di bidang pendidikan? Nah, kalau kita lihat gitu ya, kita ini hanya begitu bangga menjadi pengisi pramudi atau kita begitu bangga banget ya menjadi uh, asisten rumah tangga di negara-negara Arab gitu ya, Iya. menjadi pekerja di kapal pesiar. Harusnya kita naik tingkat. Hmm. Dulu Malaysia mendatangkan guru dari Indonesia. Iya. Nah, sekarang bukan selera Malaysia yang menurun. Menurut saya kualitas SDM kita makin menurun. Dulu guru yang dikirim ke Malaysia, sekarang pembantu rumah tangga. Ini kan penurunan, Iya Pak. bukan Malaysia seleranya turun ya, tetapi kita yang turun. Nah, harusnya kita mengisi ceruk-ceruk yang misalkan pekerja sektor otomotif di Korea, pekerja ya level-level kesehatan yang bukan lagi bidan atau perawat, tetapi Iya. dokter di negeri luar, di negara-negara luar gitu ya. Kalau saya baca ini karena ini alumni dari kampus saya gitu, ya, saya sebetulnya miris. Ada petugas pembersih kaca di gedung-gedung bertingkat di Singapura, itu adalah alumni Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Tetapi saya bukan malu ya, tetapi itulah realita kehidupan sekarang ini. Iya Pak. Bayangkan ada alumni UI yang menjadi pembersih kaca di Singapura. Tetapi kalau menurut saya harusnya pemerintah yang malu. Kalau saya bangga, bahwa saya bangga dalam arti kata itulah hidup. Apapun dia kerjakan asalkan halal gitu ya, halalan thayyiban. Nah, menurut saya tetapi ini menjadi flashback bagi pejabat-pejabat di kementerian gitu ya, bahwa harusnya lulusan kita lebih dibekali juga dengan kemampuan-kemampuan Iya Pak. lain yang menunjang pekerjaan, AI, komunikasi misalkan. Nah, oleh karena itu juga tidak sah gitu, tidak adil hanya membuka pendidikan S1, S2, S3, tetapi setelah itu mereka disuruh mencari kehidupan dan bertarung dan memperebutkan. Harusnya pemerintah lebih sadar bahwa ke depan ini memang pertarungannya bukan lagi pada tenaga sektor kerja-kerja yang menggunakan tenaga ya, tetapi lebih pada pikiran. Betul Pak. Oke. Nah Pak, terkait fenomena ini ya Pak, sebaiknya langkah darurat apa Pak yang segera dilakukan pemerintah gitu ya, agar ya tadi Pak jumlah 113.000 calon mahasiswa ini bisa seharusnya dapat tetap ngelanjutin pendidikan Pak? Yang pertama, pemerintah harus memprioritaskan pada pendidikan ya, bukan hal yang lain. Iya. Kalau saya baca, pemerintah sibuk sekali beli peralatan perang gitu ya, pesawat. Berkali-kali kita itu mendatangkan pesawat yang luar biasa, banyak jenisnya. Kapal induk, kemudian MBG, program MBG, kemudian lagi Kopdes Merah Putih, kemudian sekolah rakyat. Saya bingung, kenapa sudah ada sekolah rakyat? Padahal kan sudah ada sekolah negeri. Lebih baik fasilitasnya dibenahi, gurunya diberikan kesejahteraan, kemudian murid-murid miskinnya diberikan perhatian yang lebih gitu ya. Menurut saya, pemerintah salah menempatkan prioritas, tapi harusnya lebih pada prioritas misalkan di sektor pendidikan. Pendidikan itu kan tidak bicara soal pendidikan tinggi ya, tetapi pada pendidikan dasar, menengah, atas, hingga pendidikan tinggi ya. Nah, oleh karena itu, ini harusnya semua dibenahi, diperkuat. Sehingga tidak boleh ada angka putus sekolah, SD ke SMP, SMP ke SMA, atau SMA ke perguruan tinggi. Ini SMA-nya begitu tidak melanjutkan, itu akan terjadi jumlah lulusan SMK, SMA dan SMK yang banyak. Sementara lapangan kerja untuk mereka yang demikian terbatas. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, bentuk satgas untuk menanggulangi kondisi yang menurut saya sangat emergensi ini. Nah, anggaran pemerintah harusnya dialihkan dari hal-hal yang kurang prioritas tadi menjadi yang super prioritas di pendidikan ini. Nah, saya bayangkan tadi tidak hanya hilang satu generasi, tetapi hilang juga generasi pengajar-pengajar itu
yang seharusnya dia mendidik dengan maksimal gitu ya. Bayangkan yang dia ini biasanya mendidik, dia tidak mendapatkan kelas. Betul. Nah, menurut saya lebih berbahaya gitu ya. Seorang doktor, seorang magister gitu ya, dia pengangguran. Menurut saya ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera membentuk satuan tugas satgas gitu ya, yang cepat untuk mengatasi kondisi seperti ini. Dari 45% mahasiswa yang tidak mendaftar tadi, terus diteliti. Kenapa kamu tidak lanjut kuliah? Saya tidak mampu. Pemerintah harus memberikan bantuan yang maksimal agar calon mahasiswa ini bisa berkuliah. Kenapa kamu tidak kuliah? Saya lebih memilih ke pendidikan. Harusnya disisir satu persatu kondisi seperti ini. Nah, sekali lagi, pemerintah memang harus lebih banyak fokus kepada hal-hal yang paling urgent saat ini, Mbak. Oke, baik Pak Ari. Nah Pak, ini yang terakhir nih Pak ya, mungkin saya tanyakan ke Bapak. Kalau Pak Ari bisa menyampaikan satu pesan gitu ya, langsung ke Presiden, ke Menteri Pendidikan Tinggi, pimpinan perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan, apa yang seharusnya dilakukan untuk hari ini? Apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Ya, pertama tentu Pak Presiden harus jangan terpukau dengan pembantunya yang selalu omon-omon gitu ya. Tetapi Bapak Presiden harusnya lebih mendengar masukan-masukan juga jangan dari lingkar terdekatnya, tetapi lebih turun ke lapangan yang benar-benar. Kalau perlu tanpa ada pembisik-pembisiknya, yang melihat realitas sesungguhnya. Saya selalu ingat dengan seorang Khalifatullah gitu ya. Sahabat Nabi itu turun ke tempat-tempat kumuh yang dia mendengar langsung bagaimana rakyatnya kelaparan. Ada yang merebus batu hanya untuk menahan atau kan memberikan optimisme pada anaknya bahwa mama ini sedang orang tua kamu itu sedang memasak. Nah, sekarang harusnya Presiden lebih terbuka. Menurut saya Presiden juga lebih datang ke tempat pinggiran stasiun kereta api Senen. Nggak begitu lama itu bisa dibangun tuh rumah susun, rumah sederhana untuk pekerja. Nah, kali ini kenapa Pak Presiden tidak melakukan hal yang sama? Jadi Pak Presiden harusnya mendengar langsung, alarm bahaya nih, 45% tidak mendaftar. Apa sih? Karena kekurangan biaya. Baik, hari ini saya alihkan program MBG untuk menolong mahasiswa. Wah, menurut saya ini sebuah langkah yang mendapat apresiasi dari banyak orang. Nah, kita harus melahirkan generasi-generasi yang jauh lebih hebat daripada generasi sekarang. Jangan sampai putus tongkat estafet kependidikan tadi. Iya, Pak. Nah, menurut saya 45% yang mengundurkan diri bukan angka yang kecil, bukan statistik yang menurutnya bukan angka yang kecil, bukan karena pindah ke kedinasan, bukan karena pilihannya tidak cocok, bukan. Tetapi ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan kita sedang sangat tidak baik-baik saja, ya. Bukan tidak baik-baik saja, sangat tidak baik-baik saja. Nah, oleh karena itu, Pak Presiden memang harus turun tangan dan turun langsung melihat kondisi ini. Bentuk satuan tugas, satgas gitu ya, yang bisa mengatasi persoalan ini dengan cepat. Itu Mbak, harapan saya. Oke, baik Pak Ari. Pak Ari, sebelumnya terima kasih nih Pak sudah mau berdiskusi bersama podcast kami hari ini apalagi terkait yang memang fenomena yang sangat mendesak, karena tadi seperti Pak Ari bilang 113.000 itu bukan angka yang kecil ya Pak ya, itu bisa 45%-nya gitu ya Pak ya dari bangku perkuliahan. Baik teman-teman, seperti yang kita tahu ya, 113.000 itu bukan sekedar angka saja, karena di balik setiap angka ada satu keluarga yang berharap, ada orang tua yang bekerja keras, ada juga anak muda yang belajar hingga larut malam, dan ada cita-cita yang hampir padam karena keterbatasan biaya. Untuk Indonesia, tentunya tidak boleh kehilangan generasi terbaiknya hanya karena mereka lahir dari keluarga yang kurang mampu. Karena pendidikan bukan sekadar investasi pribadi, melainkan pondasi kemajuan bangsa. Ketika akses pendidikan menyempit, yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan individu, tetapi masa depan Indonesia sendiri. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, terima kasih Bapak. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menyatakan berhenti.